Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3. NPM 7420120179, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nur Aini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-11 Hukum Pidana Lanjutan tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip part ke-1. Pengulangan tindak pidana atau residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana, pembagian, pengulangan atau residip. Residip umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal kadaluarsa atau residip. Pengulangan jenis umum ini telah dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam 1. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 132 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, dan 303 bis 2, 321 ayat 2, dan 39 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh-contoh pasal residip kejahatan, pasal 137 ayat 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wapres dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadap dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut. Isi pasal 137 merupakan kejahatan menghina terhadap presiden dan wapres, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatannya dalam waktu 2 tahun. Istilah si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan kena residip, pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh MK sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas atau istilahnya pasal karet. Pasal 393 ayat 1, barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual lagi atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu tersendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain, atau untuk menyatakan asalnya barang
nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang hayal ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau merek yang demikian, sekalipun dengan sedikit perubahan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Pasal 393 ayat 2, jika pada waktu melakukan kejahatan belum melewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan. Isi pasal 393 yang dimaksudkan adalah tentang pemalsuan merek, mata pencaharian, produksi, memperbanyak produk dikenakan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan apabila dalam waktu sebelum 5 tahun melakukan lagi, maka hukumannya diperberat menjadi 9 bulan penjara karena masuk ke residip atau pengulangan tindak pidana. Contohnya ada makanan yang lagi hit di Cianjur yaitu seblak cedudut namanya. Di lain pihak, Bu Rini juga punya usaha menjual makanan seblak. Supaya terkenal, Ibu Rini menambahkan nama seblaknya jadi seblak Rini Dudut. Nah, ini tidak boleh. Ini melanggar pasal 393, tetapi kalau Bu Rini tetap memakai merek sebagai merek seblak Bu Rini, maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran pidana. Syarat-syarat residip: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 22 dan 16, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, 144, 208, 216 dan 303 BOS dan 321 KUHP. 2. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, 157, 161 dan 163 dan 393. Tidak mungkin adanya residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan atau pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang merupakan penetapan, basking misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak diisyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidananya dapat ditambah. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali yaitu khusus pasal 393 yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Sekian review pertemuan ke-11 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.